Tekniknya kita nyanyi lagu Jawa ya. Gusti Yesus kula ade Tuhan slamiyo. Tadi Pak Benny bahasa Bataknya ya malah ya. Coba nih sebentar ya, agak ketemu Pak. Pak Tema ya bicara. Nadyan kula sinengina ing donya. Jadi artinya meskipun aku dibenci oleh orang-orang di dunia ini, nadyan timilan ing mitra. Bukan mitra, kalau bahasa Jawa mitra itu mitro. Kita bersyukur ya, setiap pertemuan kita suasananya pasti damai, bukan perang, bukan saling menjelek-jelekan, karena raja kita adalah raja damai. Tepuk tangan bagi tangan Tuhan ya. Oh Yesus, oh Yesus, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan berkasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tadi katanya Raja Damai, dia mengatakan aku datang untuk gak bawa damai. Inilah resiko dari gereja yang firmannya itu urut Alkitab. Nah, misalnya ini bapak dan anaknya ya. Kalau anak kita masih kecil, ya pasti ajarannya yang enak-enak. Ya, bagus, ini bunganya bagus, ya nak ya. Nah, gitu. Itu udah senang karena anak-anak ya. Lah kalau gereja masih anak-anak itu suka dengan firman yang harus bersyukur, jangan khawatir, Allah menyertaimu. Itu bagus, itu benar juga. Tapi kalau hanya itu saja, jangan khawatir, kita anak Allah, kita lebih daripada pemenang. Itu firman Tuhan semua. Tapi kalau hanya hal-hal itu terus disampaikan, itu nanti kita akan kalah dalam kehidupan. Begitu seorang anak itu menjadi dewasa, ajarannya makin keras. Misalnya seorang bapak kepada anaknya, tidak mungkin dia ngajari seperti ini. Nah, aja hidup ini mudah, nah. Kamu jangan takut, pasti kamu bisa. Kamu gak usah terlalu rajin lah. Kamu misal mau jualan ya, jualan aja, gak usah mikir-mikir, jualan aja. Harganya juga terserah kamu. Pasti bisa kok. Bisa gak seperti itu? Pasti gak bisa. Terus kamu tuh anak bapak loh. Kalau ada orang beli, contohnya beli sebelah, ada orang beli, terus dia agak sombong ya. Kamu jangan mau kalah. Masa gara-gara itu kamu jadi ngalah? Jangan, kamu harus lawan dia. Saya yakin orang tua nggak seperti itu ngajarinya. Orang tua ngajarinya, nak, hidup ini sulit loh nak. Kamu kerja harus sungguh-sungguh nak. Kalau jualan ada konsumen marah, kamu harus sabar nak. Itu ajaran yang benar seperti itu. Juga firman Allah,
firman Allah ada saatnya Tuhan menghibur kita, menguatkan kita, tapi ada saatnya Dia mengajarkan hal-hal yang seolah-olah sulit. Tapi itu penting karena memang hidup ini tidak mudah. Seorang bapak ketika mengajari hal-hal yang berat tadi, ya Ara, kamu harus sungguh-sungguh, hidup ini tidak mudah loh, Le. Itu karena bapak mengasihi anak, supaya anak nanti berhasil. Karena bapak mengasihi kita semua. Sebagai contoh misalnya kemarin, kayak domba di tengah serigala. Kita sebagai orang Kristen nggak mudah kan matanya. Ini suatu tuntunan bagi anak-anak Tuhan bahwa kamu sebagai orang Kristen itu hidupnya harus seperti domba di tengah serigala. Kita bayangkan kalau domba di tengah serigala pasti dimakan. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus berlindung kepada Tuhan. Domba itu lemah, maka kita harus berlindung kepada Tuhan. Bukan berarti semua orang di luar Kristen itu serigala, itu hanya gambaran. Justru kalau ada orang di luar Kristen kok baik, berarti kita harus lebih mengasihi lagi. Jangan kita jadi kayak serigala malah. Ternyata para pawang itu ketika dia menjinakkan binatang buas, itu mereka tuh semua membawa umpan makanan. Jadi singa itu mengapa dia ngikut sama pawangnya, selain pawangnya juga ahli di bidang singa, dia juga membawa makanan. Kasih makanan. Sehingga dia akhirnya ngikuti maunya. Juga kita semua. Kan saya sama Pak Timur suka bawa singkong, saya jadi mulut Pak Timur. Ini contoh ya. Jadi dari firman yang seolah-olah sulit itu merupakan panduan yang baik supaya kita bisa hidup bahkan jadi saksi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kita. Bisa lihat tentang mujizat. Mujizat itu ada tapi tidak selalu. Ini bukan berarti saya nggak percaya mujizat atau iman saya lemah, bukan, tapi memang Tuhan seperti itu. Mujizat bisa terjadi, tapi jangan diklaim pasti terjadi. Nah, ini Pak Denny Tenda, ketua peril kita, sakit 17 hari di rumah sakit. Harapannya udah sembuh, ternyata belum sembuh dan akhirnya kemarin dioperasi. Apakah Pak Denny Tenda terus dia kecewa dengan Tuhan? Tidak, karena dia tahu bahwa Allah kita itu seperti itu. Bagi hamba-hambanya diizinkan seperti ini karena dia tahu kita masih mengasihi Tuhan. Ini yang untuk menjelaskan mengenai tadi loh. Katanya Raja Damai kok hari ini seperti ini. Ini kita pelajari. Wah, nggak konsekuen ini. Katanya Raja Damai kok datang nggak bawa damai, bikin pusing kan? Orang bodoh seperti itu. Kalau orang pintar berusaha ngerti apa yang maksudnya ya? Penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang Raja kita itu Raja Damai. Maksudnya Raja Damai, damai yang tertinggi, damai yang tidak ada yang lebih lagi dari itu. Berarti ada damai-damai sebenarnya belum damai yang sebenarnya. Ada damai-damai yang diperangi Tuhan Yesus. Ada damai-damai yang dimana Yesus tidak datang untuk damai seperti itu. Sebagai contoh misalnya ini, damai itu 20.000. Maksudnya kalau kena tilang itu damai apa? Damai itu cuma damai yang Tuhan Yesus datang, bukan bawa damai seperti itu. Misalnya seperti ini, wah bagus ya, gunung, sawah damai, ini pemandangan damai. Itu kan kelihatannya. Sebenarnya kalau kita tanya kepada yang jualan ini, Bapak damai enggak? Mungkin dia sedang mikir angsuran. Atau alam ini damai karena sedang bagus, kalau pas musim kemarau juga mungkin kering juga. Berarti damai yang sementara. Yesus tidak bawa damai hal-hal yang sekedar musiman seperti itu. Orang Kristen kita semua harus punya damai yang tidak musiman. Tanggal tua mulai agak marah-marah. Yang gajian, yang punya gaji ya. Tanggal muda damai. Pohon bagus banget ya, pohonnya sama loh. Pohonnya sama pas tanggal muda, gajian tuh bagus, indah. Tanggal tua jelek. Itu namanya damainya musiman ya. Tuhan Yesus buat damai yang lebih permanen. Ini yang kita pelajari. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini damai-damai yang tadi ya. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Kita akan pelajari. Dalam hal apakah Tuhan Yesus menjadi sang damai? Dalam hal apa? Yang bagian A, Tuhan Yesus mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Ini yang terpenting. Dia ada damai karena Dia mendamaikan manusia yang berdosa, manusia yang kecenderungannya bersalah,
Manusia yang sudah tahu benar pun dia kalau nggak sungguh-sungguh menjaga hidupnya lebih baik, dia menyeleweng ke arah yang salah. Manusia yang jahat seperti itu didamaikan oleh Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus. Tuhan penebusku, Kau datang di dunia. Engkau rela disalibkan demi umat manusia. Fatimah bantuin saya di sini yuk. Hari bahagia semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Yesus telah datang. Yang luar biasa, Sang Raja Damai itu datang terutama bukan mendamaikan supaya kalau kita melanggar lalu lintas kita terus bisa nyogok polisi, tapi dia mendamaikan kita yang berdosa ini, didamaikan dengan Allah, bisa dirangkul oleh Allah. Allah bisa merangkul kita karena kita sudah dikuduskannya, dibersihkan dulu, bersih, dan Allah bisa merangkul kita. Allah bisa merangkul saudara-saudara karena saudara sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menyebut dia Bapa, Bapa, Engkau Bapa, karena kita sudah dilayakkan oleh darah Tuhan Yesus. Itulah damai yang luar biasa yang orang lain tidak bisa memberikannya. Tepuk tangan bagi tangan Tuhan ya. Dalam hal apa Yesus adalah Sang Raja Damai? Tuhan Yesus mendamaikan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini orang Batak ini orang Chinese ini, ya kan? Siapa yang menyatukan dua orang ini jadi bersaudara? Yesus, karena kita percaya Yesus menjadi keluarga Allah. Ini jadi keluarga loh. Yang satu apa yang dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Silakan lagi Pak, yang takutnya pada tidur nanti. Dalam hal apa Tuhan Yesus tidak membawa damai? Tuhan Yesus memisahkan orang yang percaya kepadanya dengan orang yang tidak percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya itu tidak mau bersatu dengan kita. Ini sering sekali terjadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Seorang anak menerima Yesus, dia dikucilkan. Nama Yesus itu menjadi pertentangan dari zaman dahulu sampai sekarang. Siapakah orang ini? Ada yang mengatakan ini Mesias, ini Nabi. Oh bukan.
Sampai sekarang nama yang paling kontroversial yang membuat orang terpisah, terbelah menjadi dua adalah nama Yesus. Apakah dia nabi, apakah dia Tuhan? Nama Yesus membawa pertentangan. Sehingga konsekuensinya ketika kita percaya kepadanya, kita harus siap untuk dipisahkan. Kita harus siap karena Tuhan sudah beritahu sebelumnya. Yesus membawa pemisahan. Seseorang memutuskan aku percaya kepadanya atau tidak. Kebencian karena agama sering membagikan kebencian atau permusuhan yang paling sengit, dan kedekatan keluarga makin mengobarkan dan bukannya memadamkan permusuhan. Firman ini sangat berguna bagi orang-orang sebelum mereka menyeberang dari iman yang lama kepada Kristus. Mereka sudah dibekali dengan ini dan mereka kuat. Karena risiko untuk menerima Yesus memang dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Gusti Yesus kula badhe derek kulasani. Ini lagunya kayak kuliah seperti ini ya. Ada teknik kita nyanyi lagu Jawa ya. Gusti Yesus kula badhe derek kulasani yo. Derek anggur salib Tuhan sajak kula rentonya. Tadi Pak Benny bahasa Bataknya ya malah ya. Coba nih sebentar ya agak keter Pak. Pak Temer ya bicara. Oh. Bagian kula sinengina Jadi artinya meskipun aku dibenci oleh orang-orang di dunia ini, nadyan dimilaring mitra, bukan mitra, kalau bahasa Jawa mitra itu mitro. Ulangi lagi ya. Nadyan dimilaring mitro, Gusti tanilah kula. Artinya meskipun kita ditinggalkan oleh saudara-saudara kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Lamun Tuhan ingkang ati kula derek lampingan. Lamun Tuhan kang asih kula tanyakan susah. Asalkan Tuhan yang mengasihi aku tidak akan menghitung rasa susahku. Lagu ini udah lagu abad-abad lama sekali. Berarti mereka pun juga mengalami seperti itu. Keputusan untuk mengikut Yesus itu ada suatu keputusan yang butuh resiko. Ada resiko di balik itu. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lebih daripadaku, artinya kita semua harus mengasihi bapak kita, mengasihi anak kita, mengasihi saudara kita. Tetapi kasih kita kepada Tuhan harus lebih dari itu. Kasih kita kepada Tuhan Yesus untuk ikut Dia harus lebih tinggi daripada larangan orang tua untuk jangan ikut Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Waktu ayat ini disampaikan saat itu, barang siapa tidak memikul salibnya, salib itu berbicara mengenai kematian sebenarnya. Mengenai resiko ketika seseorang terima Yesus pada awal-awal kekristenan itu memang mereka langsung dikejar-kejar. Kalau sekarang mungkin langsung dikucilkan saja atau dianggap agamanya aneh. Tapi zaman dulu resikonya memang kematian. Kalau sekarang tidak se-ekstrim itu. Tetapi ini berbicara mengenai kita harus sungguh-sungguh ikut menderita bersama dengan Kristus. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini mempertegas yang tadi bahwa ini saat itu berbicara mengenai nyawa, sungguh-sungguh nyawa. Tapi dalam konteks sekarang, nyawa berbicara mengenai kehidupan. Kata nyawa dalam teks aslinya itu adalah suke, yang bisa diartikan kehidupan. Kalau dalam King James itu life. Maksudnya
hidup kita, gaya hidup kita, kesenangan kita. Kalau kita fokus kepada kesenangan kita, hidup kita, cita-cita kita saja, itu berarti dia mempertahankan nyawanya. Hanya untuk anakku, demi masa depan anakku, rumahku, masa depanku, punya tabungan banyak hanya untuk aku. Itu berarti kita mempertahankan nyawa kita, dan kita akan kehilangan bahkan nyawa kita itu. Tetapi ketika kita mau berkorban bagi Tuhan, hidupku, kesenanganku aku berikan bagi Tuhan, waktuku bagi Tuhan, nanti kita sudah menyerahkan nyawa kita. Barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Maksudnya ketika seseorang ada yang memberikan waktu bagi Tuhan, melayani, dan ada orang yang cuek, ketika mereka cuek, sebenarnya mereka bukan hanya cuek, mereka mencerai-beraikan. Yang satu berusaha mengumpulkan, ayo semangat, ayo maju, ayo beribadah, yang lain diam aja. Yang diam itu berarti mencerai-beraikan. Semangatnya akan mengatakan gak usah ibadah, gak usah fellowship, ngapain, itu berarti mencerai-beraikan. Manusia terpisah menjadi bagian. Jadi pertama tadi terpisah antara yang percaya pada Yesus dan yang tidak percaya. Yang bagian B-nya, Tuhan Yesus memisahkan orang yang berpihak kepada pekerjaannya dengan orang yang tidak berpihak pada pekerjaannya. Kalau saat ini saudara berdagang di pasar, pasti saudara selalu mikir mengenai pasar, bagaimana maju. Kalau saudara sekarang seorang karyawan, pasti bagaimana mesti mikir gimana supaya kantorku makin baik suasananya. Kalau saudara pengusaha, pasti mikir bagaimana supaya maju. Tuhan juga punya pekerjaan, Tuhan juga punya agenda, dan yang dia pikir adalah pekerjaannya itu. Itu sebabnya dia memisahkan manusia pada dua kelompok, yaitu yang ikut berpikir dengan aku tentang pekerjaanku, yang kedua yang cuek, yang gak berpikir tentang pekerjaanku. Allah ingin supaya setiap manusia diselamatkan. Itu pekerjaan Allah. Ada orang yang masa bodoh, cuek. Tadi ada juga yang memberikan waktunya sesuai kemampuannya, dia memberikan waktu, daya guna untuk pekerjaannya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia akan menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seseorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Sehubungan dengan karya Allah tadi, Allah ingin menyelamatkan manusia, dia punya tayang Tuhan, Bala, Injil, itu berharga di mata Tuhan. Dan orang-orang yang menyambut ini pun dihargai oleh Tuhan. Gereja, penginjil, guru-guru sekolah minggu, sekolah teologi, setiap orang yang menyambut mereka itu diberkati dengan berkat-berkat khusus sesuai dengan bagaimana mereka menyambut. Bahkan di dalam ayat terakhir, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. ketika para muridnya sedang berkarya dalam rangka keselamatan manusia, sedang berjalan kehausan, ada orang yang gak percaya Tuhan, dia ngasih air minum pun dihargai oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kegerakan manusia untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu sangat bernilai karena Tuhan. Jadi Tuhan memisahkan orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Yang kedua, yang peduli dengan pekerjaannya dan yang tidak peduli dengan pekerjaannya. Ketika seseorang memutuskan untuk lebih lagi melayani Tuhan, untuk lebih lagi memberikan waktu bagi Tuhan, tentu banyak hal yang harus ia tinggalkan. Mungkin hobinya bola, ataupun touring Harley bareng-bareng teman-teman, atau mungkin berkemah ke gunung. Ada saatnya dia harus tinggalkan itu. Itu namanya membawa pemisahan. Ketika tiga orang ini misalnya camping ke gunung, lihat alam yang indah, itu damai. Tetapi ketika salah seorang, aku nggak mau lagi seperti ini, ngapain seperti ini, aku mau melayani Tuhan. Kalau minggu aku ke gereja, itu kayak ada keterpisahan, nggak damai lagi. Ini disebut dengan aku datang bukan buat damai. Damai yang semu seperti itu. Bahkan misalnya sebagai contoh ada 3 orang atau 3 sahabat yang tadinya juga mungkin sama-sama Kristen juga, sama-sama gereja, kemudian suka membicarakan juga mengenai pelayanan, tapi tidak masuk dalam pelayanan. Wah, gereja ini seperti itu, gereja itu seperti itu, seperti itu. Kemudian salah satu terpanggil untuk lebih lagi melayani Tuhan. Itu keterpisahan. Yang dua mungkin bisa marah, kamu nggak ngerti dengan aku, kamu sok rohani sekarang layani. Yang satu semakin memberikan waktunya bagi Tuhan. Yang dua masih ngobrol tentang pelayanan.
masih suka mengoreksi gereja-gereja saja, tapi tidak masuk, tidak ikut melayani Tuhan. Aku datang membawa pedang yang memisahkan. Aku datang bukan membawa damai, karena damai tidak selalu benar. Damai, rukun, kompak, tapi kalau di gereja itu damai. Jalan-jalan, terus makan es krim yang lembut. Itu damai semu. Lama-lama kita juga nggak kuat makan es krim kalau kita udah tua, ya kan? Kedinginan. Tuhan bawa damai yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata Tuhan itu Raja Damai. Dan saya akhiri dengan ayat ini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, dia gak kehilangan nyawanya, dia malah sukacita, makin damai. Ada suatu kemenangan dalam keluarganya, karena dia memberikan nyawanya, cita-citanya, hidupnya bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Depan kita akan renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Terima kasih buat perikom ini, biar bisa menjadi berkat bagi kita semua. Inilah anak-anakmu, hamba-hambamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat lengkap buat kami, mengajari kami mengetahui kebenaran bahwa Engkau adalah Sang Raja Damai. Raja Damai, damai yang sebenarnya ketika kami dipersatukan, dirukunkan dengan Allah dan dirukunkan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Yesus. Dan kami siap untuk melayani Engkau ya Bapa, meskipun terpisah dari dunia ini. Meskipun banyak orang membenci kami akan terus melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.